Hai penonton, perkenalkan kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Principle of Tourism Business angkatan 2021. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai Wonderful Bali in Bromo. Gunung Bromo atau dalam bahasa Tengger dieja Brahma, juga disebut kaldera Tengger, merupakan sebuah gunung berapi aktif di Jawa Timur, Indonesia. Gunung ini memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut dan berada dalam 4 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. Gunung Bromo terkenal sebagai objek wisata utama di Jawa Timur. Sebagai sebuah objek wisata, Bromo menjadi menarik karena statusnya sebagai gunung berapi yang masih aktif. Hal pertama yang akan kami jelaskan adalah transportasi untuk memasuki ke kawasan wisata Gunung Bromo. Pada saat memasuki kawasan Bromo, wisatawan diwajibkan untuk menyewa jeep. Hal ini bersetujuan untuk keselamatan wisatawan karena medan perjalanan di kawasan Bromo yang ekstrim dan terjal. Hal ini menyebabkan tidak semua kendaraan bisa dengan mudah melewatinya. Kemudian ada objek wisata yang terletak di Gunung Bromo. Objek wisata yang pertama yaitu Pasir Berbisik. Terletak di sebelah timur puncak Bromo. Disebut begitu karena terdapatnya fenomena alam yang mampu membuatnya bertiup terbawa angin. Kawasan tersebut dipenuhi pasir yang menyebabkan terbentuknya seperti pusaran angin. Pusaran ini menyebabkan angin bertiup seperti adanya bisikan. Objek wisata yang kedua yaitu Padang Rumput Savana Bromo yang terletak di selatan Gunung Bromo. Objek wisata ini jarang dikunjungi oleh wisatawan, namun memiliki hamparan rumput yang luas, indah, dan menarik yang dapat menyejukkan mata. Objek wisata yang ketiga yaitu Bukit Mentigen, terletak di sebelah timur laut Gunung Bromo. Bukit Mentigen ini terletak lebih rendah dari penanjakan 1 dan 2. Karena letak yang tidak terlalu tinggi, bukit ini bisa dijadikan alternatif untuk menyejukkan mata di pagi hari, dengan pepohonan pakis dan can tinggi yang asri. Selain itu, dari puncak Bukit Mentigen terdapat pemandangan yang magis dengan langit berawan tipis bak di negeri atas awan yang menawan. Sedangkan di malam hari, kita bisa menyejukkan mata dengan pemandangan bintang-bintang yang berkelap-kelip di atas langit. Objek wisata yang keempat yaitu Pura Luhur Poten. Selain memiliki keindahan alam yang berfungsi sebagai objek wisata para turis atau pengunjung, ternyata Gunung Bromo juga memiliki tempat yang sakral, yaitu tempat ibadah bagi para warga lokal yang memeluk agama Hindu, di mana saat bertepatan dengan perayaan Nyepi, kawasan tersebut akan tutup demi menghargai kenyamanan warga setempat yang ingin beribadah. Wisata Bromo yang berada pada ketinggian 2.770 meter di atas permukaan laut. Objek wisata ini merupakan spot foto terbaik untuk sunrise di Bromo. Yang ketujuh, objek wisata Pananjakan 2. Pananjakan 2 terletak di ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut. Pananjakan ini merupakan sebuah alternatif untuk menyaksikan Bromo Milky Way atau sunrise di Bromo. Karena lokasinya tidak terlalu tinggi dari Pananjakan 1. Oleh karena itu, lokasi ini biasa dijadikan alternatif lain untuk melihat Bromo sunrise. Selanjutnya, saya akan membahas kuliner apa saja yang ada di Bromo. Jika Anda berkunjung ke Bromo, untuk menikmati pemandangan dan objek wisata yang disuguhkan, belum lengkap rasanya jika Anda tidak mencicipi kuliner-kuliner unik yang tidak boleh Anda lewatkan. Yang pertama, nasi aron. Nasi aron suku Tengger ini terbuat dari tumbukan jagung putih yang dipanen 4-5 bulan sekali, kemudian dipipil, lalu ditumbuk hingga setengah halus, kemudian direndam dalam air selama kurang lebih 4 hari terakhir, baru dijemur hingga kering. Nasi aron ini biasanya dipadukan dengan sayuran ranti yang mempunyai rasa agak pahit. Cara membuat nasi aron sendiri terbilang cukup mudah. Yang diperlukan adalah kesabaran. Pertama, siapkan panci berbahan tebal, kemudian masukkan jagung kering yang sudah ditumbuk halus dan disaring, kemudian tambahkan air, aduk terus supaya tidak berkerak. Setelah airnya tiris, angkat dan kukus nasi aron selama 15 menit. Yang kedua ada iga pasir Bromo. Dari namanya memang terdengar aneh,
Namun iga pasir ini sekilas mirip dengan olahan iga pada umumnya. Dinamai iga pasir karena cara memasaknya adalah iga diletakkan di atas tungku yang diberi pasir. Hal ini memberi aroma yang khas. Iga pasir ini menggunakan daging sapi yang dimasak dengan bumbu rempah yang khas dan memiliki cita rasa yang manis dan pedas, sehingga cocok untuk udara dingin seperti di Bromo. Kemudian yang ketiga ada abon kluih. Biasanya abon hanya berbahan dasar sapi, ayam, atau ikan saja. Namun sedikit berbeda dengan abon khas Bromo ini yang berbahan dasar buah kluih. Buah kluih sendiri bentuknya mirip-mirip dengan buah sukun atau nangka. Biasanya daging buahnya digunakan untuk sayur, sama seperti buah nangka muda. Karena berbahan dasar buah, maka abon kluih ini sangat cocok bagi kaum vegetarian yang ingin merasakan makan dengan lauk abon. Yang keempat ada sawet kabut Bromo. Makanan ini merupakan makanan tradisional masyarakat Tengger yang berbahan dasar singkong yang diparut dan direbus hingga kecoklatan. Kemudian dibentuk agar menyerupai gunung berbentuk kerucut. Baru nanti disiram dengan cairan gula Jawa yang kental. Cita rasanya sendiri juga berbeda tergantung jenis singkong yang digunakan. Tidak lupa ditambahkan topping, merpe hitam, mutiara merah, dan juga irisan daun pandan. Yang terakhir ada wedang pokak. Minuman ini sebenarnya bukan minuman khas Bromo. Akan tetapi minuman ini akan cocok bagi Anda untuk diminum di tengah dinginnya cuaca di Bromo. Wedang pokak ini terbuat dari jahe, cengkeh, gula, serai, pandan, dan keningan. Wedang pokak juga mampu menjaga daya tahan tubuh masyarakat sekitar agar tetap hangat dan sehat. Masyarakat setempat juga mempercayai minuman ini sebagai obat terhadap penyakit tertentu. Itu dia penjelasan dari kelompok kami mengenai transportasi, objek wisata, dan kuliner yang ada di Bromo. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Sekian dari kami dan terima kasih.